Akhirnya pas sudah 3 bulan itu berlalu, udah selesai sama suaminya, udah ditalak, jatuh talak. 2 bulan kemudiannya dia balik ke kampung Bang. Balik ke kampung, ke orang tuanya dalam kondisi yang lebih parah Bang. Setengah depresi. Setengah depresi Tapi dia. itu nggak diantar sama si cowoknya ini, si Aib ini? Enggak, ditinggal di jalanan Bang, depan rumah. Depan rumah. Sama tas-tasnya keren banget, nggak keren banget kan, mendingan ekstasi keren dong ya kan, kelas ajib-ajib. Nah kalau Nipa mereka maunya gonggong aja, wow gitu kan, matanya merah gitu kan, serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang wajib diselamatkan dari kepunahan dan kejaran emak-emak perdaster. Oke, dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, saya telah kehadiran seorang narasumber yang katanya dulunya narasumber kita ini memiliki kisah yang sangat luar biasa. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Aman ya perjalanannya, lancar pastinya. Luar biasa. Oke, Bu Anis ini mau cerita apa sih sebenarnya Bu Anis? Tentang masa remaja ya, masa remaja yang kejadiannya bukan saya sih, lebih cenderung ke temen gitu kan. Cuma memang saya temen deket ya, jadi masih saya inget sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu lagi sama dia sampai puluhan tahun itu. Dah gimana kabarnya saya belum pernah ketemu lagi. Tapi itu benar-benar cerita yang sangat benar-benar apa ya, yang namanya fenomenal banget buat saya. Dan saya sendiri nggak pernah ngalamin. Tapi dia ibaratnya teman saya itu benar-benar masih membekas gitu ya, chemistry-nya luar biasa dah pokoknya. Iya, kalau mau udah siap langsung aja. Ya, Ibu buat cerita. ceritanya itu masa remaja ya. Kalau masa remaja itu benar-benar masa yang saat itu kalau orang dibilang itu kita lagi umur-umur segitu tuh lagi ranum-ranumnya ya. Lagi penasaran sama semua hal yang A, I, U, E, O, pokoknya pergaulan yang benar-benar dah kalau kita nggak siap mental, orang tua lepas kontrol, udah kacau balau ya kan. Pada saat itu kita memang, saya dan teman saya waktu itu, saya punya teman deket banget, akrab lah boleh dibilang, kita makan sepiring berdua kemanapun bareng gitu, karena basicnya juga orang tua sama-sama pedagang ya dulu, wira swasta, jadi kita suka ditinggal orang tua tuh sampai kadang setahun, kadang paling sedikitnya itu minimalnya itu 6 bulan baru ketemu lagi sama orang tua. Jadi kita anak-anak yang kurang kasih sayang. Makanya saya sama teman saya itu sering berbagi, sering curhat, sering apa gitu kan. Pokok ceritanya aja nih. Ceritanya aja itu waktu itu teman saya SD bareng saya. Pas di jenjang kemudian itu kita nggak bareng sampai dengan usia mau nikah itu kita beda temen, beda suasana, beda kondisi lah pokoknya ya. Pada saat kita masih sama-sama itu, saya bareng dia salah pergaulan dalam arti gini, saya sering dimintain tolong ya, hampir 2 hari sekali itu dia ngomong gini, teman saya sebutlah namanya RN ya, namanya RN, bilang gini, Nis, gue bisa nggak minta tolong sama lu? Tolong apa? Saya bilang, ini lu jagain rumah gua di bawah loteng, gua mau ke atas sama cowok gua gitu. Lah, kok lu berdua enak banget di atas, gua di bawah jaga rumah kayak satpam, saya bilang. Terus, iya, gue minta tolong sama lu, ntar lu gue bagi duit dah ini.
karena saya memang ibaratnya waktu itu kurang kasih sayang orang tua jarang ngirim duit juga, akhirnya saya butuhkan ya. Di samping saya butuh, saya juga teman deket. Kalau selain teman deket saya nggak mau lah dibudakin kayak gitu kan. Udah hampir 2 hari sekali dia nyuruh saya begitu, dia di atas naik sama teman cowoknya itu ya, namanya taruh deh si Aib gitu ya. Naik ke atas, saya nggak tahu apa yang mereka lakuin di atas, tapi dalam pikiran saya pada saat remaja itu saya pasti berpikir dong, wah itu pasti ya ngapa-ngapain lah, ya kan, pikiran kita, bukan kita porno ya, pastilah berdua lawan jenis, ngapain lagi gitu. Lah itu ada sekitar, kalau misalnya dia naik ke atas berdua itu pasti lebih dari 2 jam bang. Saya mikir, saya juga penasaran banget sebenarnya, penasaran pengen lihat gitu mereka lagi ngapain, tapi kayaknya nggak etis gitu kan. Ya udahlah biarin. Itu berlanjut sampai dengan berbulan-bulan bang, ada sekitar 3 atau 4 bulan ya. Wah pas, jadi setiap dia habis aktivitas itu sama cowoknya di atas, kalau turun itu dia pasti pakai kerudung lagi, pakai hijab. Padahal kan sehari ini dia nggak pakai hijab, tapi setelah punya cowok itu terus sering ke atas sama cowoknya itu dia pakai hijab, ya kan. Saya penasaran, lo kenapa sih kok tumben banget sekarang pakai hijab? Saya bilang ngimpi apa? Saya bilang insaf, saya bilang gitu kan. Walah, pengen ini aja, pengen apa, hijrah kata dia gitu. Oh ya udahlah, saya nggak nyangka aja. Pas saya bareng sama dia, kita kan naik motor ya. Zaman dulu kita seumuran itu naik motor berdua-dua itu udah keren banget. Belum ada ya kan anak seumuran kita tuh naik motor sendiri kemana-mana gitu kan, karena orang tua kita punya ya, ada basicnya, keluarga ada gitu. Tapi kalau saya naik motor sama dia itu, saya pernah mergoki sekali tuh teman saya, si hijab kerudung itu berkibar itu, saya lihat itu lehernya merah-merah semua, cupangan bang, sampai ke dada, sampai ke dada. Di situ saya shock karena saya sendiri belum pernah ngalamin ya. Itu apa caranya, bagaimana? Benar-benar saya masih polos. Itu apa caranya, bagaimana? Saya penasaran, saya tanya teman saya itu si R, itu lu apa sih, kok begitu, dicakarin siapa? Saya bilang gitu. Lu mau tahu aja gitu katanya ya. Terus benar-benar saya penasaran, saya desek terus. Enggak, ini gua sama Aib ngelakuin kayak gini. Emang caranya bagaimana? Begonya saya ya nanya begitu, karena saya polos ya, saya nanya begitu. Ya entar juga ngerti katanya gitu. Tapi benar sampai setua ini saya nggak pernah kayak gitu ya, alhamdulillah belum pernah. Udah waktu berlalu, setelah itu makin lama kok saya perhatiin teman saya itu kok fisiknya makin berubah gitu kan. Makin berubah, tambah layu, tambah kurus, terus apa tuh dia itu si mata ini kayak merah mulu bang, merah mulu, nggak pernah, kayak orang beler lah. Kalau orang biasa kan bilang orang beler ya, kayak orang jackpot ya, kayak orang mabok. Terus saya penasaran, saya tanya lagi, boleh nanya nggak, lu kalau di atas ngapain aja sih sama Aib? Saya bilang gitu. Lu ntar dikasih tahu lagi ke orang. Gini aja deh, kita tukar menukar gitu kan. Saya bilang tawar menawar lah. Lu nyuruh gua nungguin elu, tapi lu nggak mau ngasih tahu gua apa yang lu lakuin. Ya mendingan gua nggak mau lah, disuruh sama lu suruh cari yang lain aja yang mau nggak nungguin lu begitu kalau lagi sama cowok lu. Akhirnya dia cerita lah, iya katanya gua sama cowok gua ngelakuin hubungan dewasa gitu. Tuh pertama. Yang keduanya katanya dia bilang, katanya gua sama Aib tuh sering minum pil BK, pil Nipam katanya, pil anjing iya. gitu bang, yang bikin orang happy mulu, mata kayak beler merah kan. Nah itu zaman dulu, zaman segitu tuh saya umur segitu itu harganya 7.500 bang, lumayan kan. Harganya 7.500 zaman dulu, pil happy ya namanya ya. Itu ya Allah ya Rabbi, saya langsung shock ya. Kalau saya ibaratnya disuruh kamu jagain kamu berbuat seperti itu, sama aja saya ngedukung dong, saya ikutan dosa dong. Saya bilang begitu. Tolonglah, lu kan temen gue satu-satunya, kata dia begitu. Jangan kasih tahu siapapun, jangan kasih tahu orang tua gue, temen-temen gue, saudara gue, nenek gue. Tolonglah, ibaratnya lu megang kartu merah gue, megang ibaratnya rahasia gue. Janganlah, tolong. Makanya dia bilang, ya udah kompensasinya apa? Karena saat itu kan yang saya butuhin kan finansial ya. Otomatis dia bilang, ya udah lu minta apa aja gue bagi, gue kasih. Tapi lu jaga rahasia gue. Iya, gue oke, jaga rahasia lu. Tapi kalau soal imbas, soal nanti efeknya, gue nggak tanggung jawab. Ternyata benar bang. Setelah
sekian lama berlalu dia melakukan hal seperti itu, dia itu fisiknya udah mulai berubah, udah tambah layu, tambah pucet, kayak nggak umurnya dia segitu loh, nggak sesuai umurnya. Saya makin khawatir karena teman dekat saya ya kan, teman kemana-mana bareng gitu kan. Saya bilang, kasih masukan ke dia, kamu bisa nggak berhenti berbuat seperti itu, soalnya badan kamu itu udah makin nggak karu-karuan. Saya bilang, iya sih, besok kita makan-makan yuk, kata dia gitu kan. Makan-makan di mana? Makan-makan di sini, di rumah. Dia bilang begitu. Emang kamu ada waktu? Kamu tuh kayaknya capek banget, saya bilang. Istirahatlah, saya bilang. Terus dia bilang, enggak, besok kita makan-makan, ntar gue cerita semua, kata dia gitu. Dah besokannya kita makan-makan tuh bang. Di rumah dua, kita cuma berdua. Di rumah dia. Pas makan, dia tiba-tiba makan belum selesai, mau ke kamar mandi. Dia mau ke kamar mandi. Terus ke kamar mandi itu, tiba-tiba dia ke kamar mandi, nggak lama dia teriak. Minta tolong. Minta tolong sama saya, Nis tolong gitu kan. Saya pikir kenapa, kepleset atau kenapa ya, saya bilang. Pas saya masuk ke kamar mandi, saya ngelihat buka pintu, itu semua udah berceceran di lantai, merah-merah bang, cairan merah itu berceceran di lantai. Sampai ke wastafel. Saya bilang, kamu ngapain? Saya bilang, ada apa? Kamu ngelakuin apa? Saya bilang, kamu bunuh diri. Saya pikir dia beset tangan dia. Dia ada masalah sama cowoknya karena berapa hari cowoknya nggak ke situ-situ bang, nggak aktivitas lah kayak biasa ya kan. Pas saya tanya gitu, terus dia belum sempat jawab, dia udah nggak kuat. Dia bilang, saya nggak kuat, tolong bawa saya ke rumah sakit. Dia bilang begitu. Saya bawalah dia ke rumah sakit terdekat ya kan. Pada saat itu ya kita megang duit sendiri karena orang tua di Jakarta ya, bisnis, kita selalu dipegangin duit ya, masing-masing kita megang duit ya, jadi nggak minta bantuan siapa-siapa. Saya bawalah ke rumah sakit. Pas saya bawa ke rumah sakit, di sono dia disuruh dikiret. Anak segitu ya bang, suruh dikiret. Saya bingung, aduh saya nggak bisa tanda tangan. Saya bilang, harus orang tua kan yang tanda tangan. Kak ini posisinya darurat kak, katanya gitu. Kata pihak rumah sakit, saya nggak bisa tanda tangan gitu. Terus akhirnya itu teman saya bilang begini, saya punya cincin, punya gelang, tolonglah nanti saya kasih, saya bayar. Tapi yang penting yang tanda tangan teman saya aja, nggak apa-apa, risikonya apapun saya yang tanggung, orang tua nggak boleh tahu, katanya begitu. Dan pada saat itu pihak rumah sakit, maaf ya ini oknum ya, oknumnya ya udah oke. Yang penting kondisinya pasien langsung ditangani gitu kan, dikiret ya. Tuh dikiret tuh bang, dikiret sampai bersikap, kata pihak rumah sakit itu teman saya udah berkali-kali mengalami keguguran katanya. Saya shock kan, iya anak segitu ya kan, sedangkan saya aja masih polos, belum pernah melakukan apapun, dia udah berkali-kali keguguran. Fatal banget ya kan. Sejauh itu saya ikut nyesel kan, karena ikut ngebantu. Itu yang jadi penyesalan saya. Nah, pada saat itu saya tanyain, saya shock juga, bingung. Nah saya nggak sempet nanya kan kondisinya lagi begitu. Nantilah kalau udah di rumah, udah selesai dikuret, selesai bersihin, kita pulang. Saya bonceng naik motor karena kita nggak mau ketahuan orang-orang rame-rame kan, kalau naik mobil atau naik kendaraan apa kan ketahuan. Itu kenapa? Pasti rame ya bang ya, kalau namanya di kampung ya. Jadi saya simpen serapi mungkin ya, anak segitu ya, seumuran itu saya simpen serapi mungkin. Makanya teman saya sama saya tuh kayak gimana ya, pokoknya bisa saya nyimpen rapi. Saya ajak pulang, saya rawat tuh sampai 2 hari, sampai saya nggak sekolah tuh bang, saya rawat dia karena sebagai teman, kasihan orang tuanya nggak ada, jauh ya di Jakarta, kita sama-sama senasib juga. Saya rawat sampai 2 hari, sampai udah mulai pulih, baru saya tanya, kamu udah keguguran apa digugurin? Saya bilang, kan setahu saya kamu nakal, kamu bikin sendiri ulahnya. Kalau kecelakaan namanya keguguran mah mungkin nggak mungkin, kalau keguguran nggak mungkin. Saya bilang. Terus disitulah dia ngaku bang, iya aku digugurin, katanya udah 4 kali. Astagfirullahaladzim ya kan, anak seumur itu udah keguguran, udah digugurin sampai 4 kali, berani gitu. Terus saya nanya, kamu digugurin gimana caranya, pakai apa? Saya bilang, oh saya minum jamu cap beca, saya minum nanas muda, minum apa aja yang orang bilang buat
ngebersihin kandungan, buat ngebersihin peranakan, katanya begitu. Udah di situ saya nanya lagi, nah memang cowok kamu nggak mau tanggung jawab sampai kamu berbuat seperti itu. Nah, kita kan cuma senang-senang, sama-sama kesepian, katanya begitu, simpel banget bang. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya berpikir saya harus menghentikan, ya kan, menghentikan kebejatan dia dan ngebantu teman juga, ya kan. Saya nggak mau teman saya terjerumus terlalu dalam, terlalu terlalu bobrok gitu, ya kan. Nah, akhirnya berapa bulan kemudian orang tuanya pulang, saya ajak ngomong baik-baik. Saya bilang sama orang tuanya, saya bilang begini, Pak, Bu, mohon maaf, ini si R temenan sama saya udah lama. Saya juga nggak mau ngejerumusin temen, saya nggak mau ibaratnya nutup-nutupin kejelekan temen juga. Terima apa adanya, nggak usah nyalahin, nggak usah ngedikte. Jadi yang udah ya udah, tolong si R nih dirawat yang benar. Kalau bisa dikawinin aja. Padahal posisi saat itu kita masih sekolah bang, masih sekolah. Cuman kan ya keadaan dia udah begitu, udahlah, berpikir daripada lanjut terus sekolah akhirnya gak jelas kan. Orang tuanya saya ajak ngomong seperti itu, akhirnya dijodohin lah sama orang tuanya, dicariin cowok, tetangga desa, dicariin cowok. Nah, selama dia dicariin cowok itu belum bisa nerima, masih ngejar-ngejar yang cowoknya yang kemarin itu, si Ayib itu. Jadi kayak nggak nerima gitu. Padahal kondisi badannya dia udah rusak bang, udah kurus, kering. Lah mungkin karena dia kecanduan juga sama obat itu, terus nggak minum ya. Oh bukan, kalau itu kan baru rehabilitasi ya bang ya. Harus rehabilitasi dalam arti step by step proses ya kan. Nggak bisa langsung lepas gitu aja. Mungkin karena langsung lepas begitu aja, dia drop opname sampai 6 bulan bang. Pas dijodohin itu dia opname sampai 6 bulan drop di rumah sakit. Pas udah di rumah sakit selama 6 bulan itu boleh dibilang tuh hampir kayak koma gitu, karena udah kecanduan obat-obat itu ya. Yang saya bilang sih karena kondisi kecanduan obat itu yang lebih fatalnya, bukan karena keguguran, dia gugurin itu bukan. Pas itu alhamdulillah masih dikasih umur, masih dikasih sehat sama Allah, dia sadar. Tapi dia setengah linglung bang, setengah linglung. Dia masih nyari cowoknya aja. Akhirnya namanya kita kehidupan di kampung ya, orang tuanya nyari solusi ke orang pinter. Nyari solusi buat biar dia lupa sama cowoknya. Ya mungkin tahu nyarinya kemana lah ya, kita nggak ngerti ya. Dia bisa, akhirnya bisa itu ngelupain cowoknya itu, mau dikawinin. Dan dikawinin itu tiba-tiba pas udah nikah, udah sebulan, cowoknya itu datang lagi, datang lagi, ngajak dia buat ngelakuin hal seperti itu lagi. Ya otomatis kan rumah tangganya berantakan ya, rumah tangganya berantakan, morat-marit. Dibawalah itu si R itu ke Jakarta sama tuh cowoknya. Dibawa ke Jakarta. Ada kali ya 3 bulan dibawa ke Jakarta tanpa kabar, tanpa berita, dicari susah, kemana susah sama orang tuanya. Akhirnya si suaminya si R ini akhirnya mutusin tali perkawinan itu. Ya buat apa, udah 3 bulan. Nanti jangan sampai nanti jatuhnya saya yang nalak gitu, maksudnya jatuhnya saya nggak nafkahi, kan dia yang kabur gitu kan. Saya nggak bisa nunggu lama. Kalau perempuan udah dibawa kabur orang, berarti kan udah nggak bener, ya kan. Bawa kabur udah posisi udah dewasa, bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan namanya penculikan. Kalau udah gede, udah tua kan namanya sama suka. Ya udah, berarti hatinya bukan ke saya. Kita selesai sampai di sini. Berantakanlah rumah tangga dia. Nah, akhirnya pas sudah 3 bulan itu berlalu, udah selesai, sama suaminya udah ditalak, jatuh talak. 2 bulan kemudiannya dia balik ke kampung bang. Balik ke kampung, ke orang tuanya dalam kondisi yang lebih parah bang, setengah depresi. Setengah depresi. Tapi dia itu nggak diantar sama si cowoknya ini, si Aib ini? Enggak, ditinggal di jalanan bang, depan rumah sama tas-tasnya sama tas-tasnya depan rumah ditinggal dia. Ya Allah, benar-benar tuh sampai orang tuanya itu nangis
kenapa, dosa apa yang saya pikul sampai terjadi seperti ini sama anak saya gitu, dia bilang. Akhirnya sama orang tuanya dibawa ke Magelang, kita diobatin, direhabilitasi, namanya bekas begitu ya nggak bisa sembuh total ya bang. Nah udah kita akhirnya berobat jalan, dia berobat jalan setelah udah rada mendingan, udah kayaknya udah normal, bisa kita bawa ke rumah gitu. Kita berobat jalan sampai di kampung, sampai di rumah itu pelan-pelan kita jaga mentalnya gitu ya, dijaga mentalnya sama orang tuanya, sama saudara. Jadi orang tuanya cuma salah satu yang biasa bisnis berdua, jadi salah satunya ngejagain dia gitu supaya nggak terjadi lagi gitu kan. Nah pada saat itu si Aibnya itu datang lagi bang, datang lagi ke rumahnya si R ini. Luar biasanya seperti itu. Nah anehnya keluarganya si R nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Si Aib ini datang ke rumahnya, dia nggak dituntut, nggak dimaki-maki, nggak diapain, nggak, malah dipersilakan masuk. Anehnya begitu, itu yang jadi tanda tanya. Anehnya begitu. Iya, aneh banget lah pokoknya. Kita juga nggak tahu, kita sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai saudara cuma bisa ngeliatin kok begitu kan, kita nggak punya kuasa ya. Yang punya kuasa kan keluarga. Nah kita cuma ngeliatin, datang ke situ tujuannya apa gitu kan, ditanyain. Saya tujuannya ke sini cuma mau bawa dia lagi gitu kan, mau bawa buat dihancurin lagi atau mau diperbaiki, kalau mau dikawin saya kasih, kata orang tuanya begitu. Tapi kalau mau lu geletakin lagi di jalanan, mendingan lu bunuh aja gua, kata dia gitu, kata orang tuanya nih, kata ibunya ya, kata ibunya si R. Saya udah nggak kuat nanggung beban kayak gini, anak saya ibarat kata dari nggak tahu apa-apa kamu yang ngancurin sampai sekian, sampai tentang obat-obatan terlarang, sampai keguguran berapa kali. Kamu ngancurin anak orang, dia bilang begitu kan ibunya. Kata si Aib gini, enggak bang, enggak bu, saya bukan yang ngancurin anak ibu. Anak ibu yang nggak nurut sama saya, katanya gitu. Saya udah bilang jangan minum obat-obatan itu, tapi dia tetap minum bu, ngeyel. Ya karena udah kecanduan, kata ibunya begitu. Karena udah kecanduan, jadi dia nggak bisa kalau nggak minum obat itu, gitu. Lah terus, udah intinya begini, saya mau bawa si R ini ikut saya, gitu. Ya mau saya kawin, ya kalau kamu mau kawin anak saya, kan anak saya perempuan butuh wali, kan bapaknya masih ada, kawin aja di sini depan saya, di rumah saya, kata orang tuanya begitu. Nggak bisa bu, soalnya orang tua saya jauh, kita kawin ini aja, kawin siri di sono, terus surat bawa kawinnya kita pindah ke sono aja. Oh nggak bisa, biar kata anak saya udah semrawut, udah adul-adulan begitu, udah kamu bikin hancur, tapi tetap anak saya harus benar-benar nikah itu sesuai prosedur ada di sini gitu. Lah oke, kalau ibu nggak bisa ya, kalau nggak boleh ya, tapi saya nggak nanggung bu, nanti kalau ada apa-apa yang lebih fatal sama si R, kata si Aib gitu. Lah pada saat itu udah ngomong begitu, dia pulang. Malamnya nih bang, malamnya si R itu nggak ada di kamar, nggak ada di kamar. Pas nggak ada di kamar, orang tuanya bingung nyariin, panik ya, sono kemari nyariin nggak ketemu bang. Nah dicarilah ke rumahnya si Aib ini, tetangga kampung ya, cari ke sono nggak ada juga. Nah itu sampai kita lapor polisi, itu kan 2 kali 24 jam kehilangan orang itu harus lapor ya, 2 kali 24 jam. Lapor ke kepolisian setempat, cari-cari nggak ketemu. Nah ketemunya itu 3 minggu kemudian bang, 3 minggu kemudian ada di rumah sakit. Dalam kondisi dia koma, nggak inget apa-apa, pokoknya nggak bisa inilah, nggak bisa bangun, pokoknya koma sampai seminggu bang, sampai seminggu orang tuanya nungguin di rumah sakit Arjawi Nangun, nggak bisa bangun, koma, kata dokter tuh koma. Pas bangun itu dia nggak inget keluarganya, itu sampai sefatal itu bang, nggak inget keluarganya ya. Udah sampai di situ dicarilah sama kepolisian,
Mau nggak mau kan pihak keluarganya akhirnya lapor ke kepolisian kan tentang kejahatan si Ayub ini dari A sampai Z. Lah kata kepolisian bilangnya itu udah baku, udah masa lalu, katanya terlambat laporannya gitu. Lah sementara keluarganya Ayub ini dia keluarga orang punya juga kan, jadi saling kuat-kuatan duit ya ceritanya ke kepolisian itu. Akhirnya nggak dilanjut lah itu kasus bang. Lah si R ini udah sampai sekarang katanya ya, saya sendiri belum pernah ngeliat lagi, itu dia nggak bisa apa-apa, kondisi lumpuh layu, udah matanya nggak bisa ngeliat, iya nggak bisa berkeluarga, pokoknya udah jadi beban lah, udah ngegeletak aja di tempat tidur. Tapi sampai sekarang saya belum pernah ngeliat lagi, entah gimana kabarnya begitu. Itu masalah. Gila ya, berarti si Ayub ini masih berkeliaran dong. Masih tuh jadi kayak mafia dia. Ngerinya ada korban-korban lain juga. Ya, tapi mudah-mudahan Kayak psikopat ya. Karena ini udah masa lalu ya. Iya. Mungkin semua orang masih Punya masa lalu. Ya mudah-mudahan sekarang ini si Ayubnya udah bertobat ya. Iya, Bu, ya. mudah-mudahan. Terus itu berarti ke rumah sakit yang sama itu terus menggugurkan. Enggak, menggugurkan sendiri ya. Iya, menggugurkan sendiri. Dibawa ke rumah sakitnya itu berkali-kali. Iya, di situ juga. Dan anehnya itu rumah sakit itu manfaatin karena dia masih anak-anak kali ya, masih remaja lah ya. Mungkin bisa dimanfaatin, yang manfaatin itu oknum, bukan rumah sakitnya ya. Saya bilang oknumnya yang manfaatin buat ngegugurin itu, ya buat rahasia juga kali ya. Lah dan si R ini berkali-kali ngeluarin duit juga karena memang orang tuanya orang kaya, bisnismen juga ya kan, ada duitnya. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata si R ini sering bolak-balik ke rumah sakit itu buat gugurin kandungan sampai 4 kali gitu. Dan terakhirnya itu yang saya bawa itu harus dikuret karena udah berkali-kali gitu. Jadi di dalamnya itu udah terlalu banyak endepan gitu, ngerinya itu kanker kata pihak rumah sakit itu begitu. Kanker atau miom ya. Iya. Kalau nggak salah ya, kalau untuk perempuan. Iya, kalau perempuan tuh seperti itu. Kalau kita keguguran aja kan kita memang harus dibersihin, harus disedot gitu kan, dibersihin banget. Kalau nggak bisa ngendep jadi miom, kanker rahim gitu, fatal nantinya. Dan itu, aduh, Gilu ya. ditakutin zaman sekarang itu. Iya, Berarti nggak zaman dulu sama zaman sekarang itu sama sebenarnya aja. nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Cuma yang membedakan kalau dulu itu nggak ada yang namanya kayak sabu-sabu gitu kan. Sabu-sabu kan nongol itu kalau nggak salah. Udah ada bang, cuman belum tren. Emang di tahun berapa? Saya itu tahun 1999. Oh 99, iya 99 udah ada. Udah ada. Cuma belum tren. Kan karena kalau seumuran kita itu dulu kan yang gampang duitnya itu dan murah itu kan ya Nipam, BK, Pil Happy gitu ya. Teman-teman saya dulu banyak make itu bang. Untuk ekstasi, kalau sabu-sabu memang belum. Ekstasi mah bener-bener anak orang pegawai pejabat itu kalau ekstasinya ya. Kalau kita kelas menengah ke bawah paling Nipam, BK bikin beler-beler dikit, paling gonggong wah. Pengennya gonggong aja gitu kan. Tapi saya belum pernah ngerasain, alhamdulillah nggak berani saya. Walaupun teman-teman saya sekeliling saya pada make, saya cuma ngeri gitu doang, nggak berani karena alhamdulillah saya anak baik. Alhamdulillah saya masih punya iman. Ya gitu. Sama, saya juga belum pernah namanya pil BK. Katanya doang. Pil BK itu pil anjing. Pil anjing, ya. Jadi gonggong mulu. Itu saya belum pernah, dan sama sekali udah dengar namanya aja pil anjing udah merinding. Iya. Udah merinding dulu. Nggak keren banget. Kan mendingan ekstasi keren dong ya kan. Kelas ajib. Nah kalau Nipam mereka maunya gonggong aja. Wow gitu kan, matanya merah gitu kan, serem. Kan kalau perempuan cantik matanya merah kan lucu. Merah kalau pakai softline nggak masalah, merahnya merah menyala kayak anjing, wow ngeri ya. Tapi itu udah keterlaluan sih, nakalnya udah kelewat batas ya. Kelewat batas. Lost control emang dari orang tua juga lost control. Susahnya begitu.
Jadi hanya dimanfaatin itunya doang ya, apa namanya, keperawanannya aja sama Pokoknya si diambil sarinya doang. Sarinya. Udah tinggal ampasnya dilemparin begitu aja di jalanan. Udah setragis itu masa lalu itu ya teman saya. Makanya ya Allah, alhamdulillah saya cuma bisa nonton saya, ya kan. Cuma saya inget-inget aja seumur hidup saya, teman paling tragis nasibnya itu dia gitu. Saya sih belum pernah ngalamin, cuma kata-katanya doang, pil anjing, pil ini. Tapi zaman saya memang adanya pil itu bang, yang trennya, yang kejangkau sama kantong kita, ya kan. Semua ganja. Iya ganja, bener-bener ganja. Jadi kalau anak-anak tuh, anak-anak cowok tuh suka pada di pinggir jalan tuh baunya, kita tahu Ini baunya dong. kayaknya seumuran ya sama kita. Oh, saya 44 bang. Oh enggak. beda tipis ya. Betty. Oh. Itu berarti si temennya ini belum sempat punya anak ya? Nah itu digugurin sampai 4 Digugurin kali. terus ya. Terus akhirnya kan masa depannya suram, hancur, berantakan sampai sekarang jadi beban keluarga kan begitu. Jadi harusnya mungkin dia punya anak, berkeluarga kayak saya. Jadi nasibnya cuma begitu doang sampai sekarang hancur. Berarti dia ini sekarang tinggal di mana, Bu? Notabene sih katanya itu karena saya udah bilang saya belum pernah nemuin sejak kejadian itu. Saya nikah itu, saya kan nikah langsung di bawah suami, jadi nggak tahu dia di kampung saya itu dia sama siapa, di mana, keadaannya gimana. Saya belum pernah ngeliat, belum pernah nyambangi juga gitu, belum tahu kabarnya sekarang. Dan saya itu nggak sempet ya, akhirnya itu saya nggak sempet, padahal saya bolak-balik, tapi saya belum sempet ketemu juga gitu. Belum tahu beritanya juga dia gimana-gimananya gitu loh. Tapi kayak selama nungguin di bawah itu emang nggak kedengeran mereka melakukan apa di atas Itu gitu? dia lotengnya itu beton bang, jadi kan kalau masih mending kalau galpalun apa kayu gitu, gelodak kan kedengeran ya kan. Itu kan dia beton bang, rumahnya bener-bener kokoh, rumah orang kaya bang, rumah super semua. Ininya apa, komponennya, pondasinya aja kuat-kuat banget, orang kaya. Kalau orang-orang kampung saya itu kan juragan-juragan warteg ya, rumah-rumahnya tuh gedong-gedong semua kayak gereja, dan ininya itu kuat-kuat semua. Jadi kalau loteng nggak asal loteng-lotengan doang, dibikin kayak beton kuat. Jadi kita aktivitas kepo sih, pengen tahu ngapain ya, penasaran. Cuma kan berarti mereka sambil ini juga neken juga ya, apa namanya, sambil ngobat juga gitu. Iya, di atas itu ternyata aktivitasnya seperti itu. Iya, melakukan segala hal itu seperti itu, sambil ngobat juga. Makanya bisa lama sampai berjam-jam di Nah atas itu dia, sampai 2 jam lebih. Makanya saya kadang-kadang saya kepo, pengen tahu, cuma alah bukan urusan saya. Sampai saya orangnya juga nggak mau ngurusin urusan orang ya, masa bodoh. Cuma makin lama kan makin penasaran karena perubahan fisik teman saya. Jadi saya penasaran, saya tanya, ternyata bla 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 seperti itu. Saya cuma miris doang, tragis banget. Dan endingnya pun ya begitulah, mengenaskan. Jadi amit-amit jabang bayi ya. Saya mudah-mudahan nggak sampai ke turunannya, nggak sampai ke anak-anak saya nggak ngalamin kayak gitu. Ngeri bener. Jangan sampai teman lah ya. itu. Makanya perlunya kita mengajarkan ke anak kita tentang pergaulan di Iya. usia dini Bener. gitu. Itu ya untuk menghindari salah pergaulan itu Nah, tadi. seperti itu. Karena dulu aja udah seperti itu, apalagi di zaman sekarang gitu, ditambah lagi dengan era modernisasi iya, ini, dunia digital. Fasilitas yang serba wah ya bang, serba digital, penginapan yang murah meriah, 100, 200 sudah dapat. 50 1 jam, 50 Ada 2 ya? jam ada benar. Ada bahkan di apartemen pun ada Ada sekarang apartemen pun di per jam. per jam. Jadi, Heboh ya, marak ya. Ngilu banget ya. murah, bisa dijangkau sih sama anak-anak sekolah, tinggal minta sama mak bapaknya, Iya. bohong buat beli buku. Tinggal kita kontrolnya ke anak-anak saja. Sebenarnya zaman sekarang. Makanya kalau saya pribadi, saya nggak berani buat keluar dari rumah untuk usaha yang jauh dari mantau anak-anak. Pada saat anak-anak saya sampai sekarang lagi usia-usia lagi produktifnya ya, lagi dewasa gitu kan, lagi
ranum-ranumnya bunga itu lagi kembang-kembangnya. Karena anak saya cewek 3 ya. Oh, cewek 3, cowok 1. Cowok 2. Yang 2. atas bawah. Oh. Jadi tengah-tengah cewek. Udah lagi remaja-remajanya. 5. 5 Oh, 5 anak saya. Oh, 5 anak cukup ya? Cukup aduh, cukup stres. Cukup kontroversi. Tapi seru sih banyak anak gitu. Iya, tinggal kita ngejalaninnya aja, kontrolnya gimana. Banyak anak, banyak rezeki. Amin. Tapi nyekolahinnya itu perlu biaya yang banyak. Kalau ngasih makan doang mah gampang, kasih makan apa juga hidup. Cuma sekolah bang, zaman sekarang harus sekolah, pendidikannya harus standarnya di atas, ya kan. Tapi kan sekarang kan udah enak, tinggal masuk negeri gitu kan, biaya yang ya sama aja, negeri juga sekarang banyak bayaran tetek bengeknya ya. Terus kan kemarin wisuda anak saya SMA udah 800.000 di gedung, astagfirullah, ya 1 juta lah lempeng itu nggak bengkok, lempeng 1 juta. Barusan kemarin, makanya saya bilang aduh, besok saya podcast kayak kuat nggak ya fisik saya, kayak jauh nih perjalanan. Tapi alhamdulillah saya dikasih fisik yang sehat, kuat. Paling pulang-pulang saya tepar. Nggak inget 2 hari 2 malam dah tidur. Ya. Cukup lah. Oke. Kita balik lagi ke siapa temennya Bu Nisa ini tadi ya. Jadi dalam perjalanan dia itu ya kayak gitu, maksudnya masih mudanya itu hanya dilalui dengan hal-hal yang kayak gitu yang terus negatif, super negatif. Jadi sampai sekarang pun, ini berarti hanya mendapatkan kabar aja ya tentang si ini, bahwa keadaannya seperti itu. Dan umurnya juga sama ya. Pas umuran saya, pas banget, orang kita SD bareng, SMP bareng, SMA bareng gitu. Cuma beda ini aja, beda sekolah, maksudnya seumuran bareng gitu. Main bareng, apa bareng, sama-sama nasibnya ditinggal orang tua, bisnis gitu. Cuma salah pergaulan aja, beda bergaul, beda temen aja gitu. Nah, saya nyeselnya sampai sekarang tuh, kenapa dulu saya nggak bisa nahan dia, maksudnya bawa dia ke jalan yang benar gitu, malah justru saya ngedukung. Kan otomatis berarti saya ngedukung ya kan kemarin itu. Waktu saya disuruh nyungguin dia berbuat seperti itu di atas, ya kan, saya di bawah jagain, otomatis kan berarti saya ngedukung. Itu yang saya seselin sampai sekarang. Jadi kayak saya nyesel seumur hidup tuh bener. Andaikan waktu bisa berputar, saya pengen bahwa teman saya itu nggak seperti itu. Ya, saya jadi ingat kalau saya punya anak seperti itu kayak gimana gitu rasanya. Pasti jadi orang tua ngenes. Mungkin yang jadi pikiran orang tuanya juga mungkin penyesalan juga bang. Iya. Kenapa saya harus mengejar duniawi, tapi anak-anak terbengkalai akhirnya jadi susah, jadi menyusahkan seumur hidup sampai tuanya, ya seperti itu jadinya. Mungkin ada penyesalan juga bagi orang tuanya. Betul, ya namanya nggak bisa disalahkan juga sih Bu ya sebenarnya. Memang ya kita sebenarnya bukan mengejar duniawi ya, memang kita hidup ini butuh biaya. Benar. Seperti halnya dengan saya nih ya. Saya selalu mencontohkan ke saya nih ya. Nggak mau saya membanding-bandingkan dengan orang lain. Siang malam memang kerjanya nyari uang. Iya. Pagi ke sore saya kerja. Sore ke malam saya kerja juga. Jadi mohon maaf kalau tadi kan Ibu kayak ngelihat saya tuh kayak nguap, lelah, ngantuk. Tapi gitu. Kalau pas lagi podcast kayak gini, saya tetap profesional gitu. Iya. Karena ya itu tadi tuntutan kita di rumah, bayaran ini, bayaran kondisi itu, finansial, bulan ini, finansial, iya, bulan ini harus dapat berapa. Jadi memang target semuanya udah udah diserahkan ke istri, saya jaga anak misalnya gitu, saya cari uang nih siang malam, udah pada porsinya masing-masing. Betul. Kan seperti itu ya gitu. Harusnya ya tapi ya banyak yang nggak seperti itu juga ya, makanya kadang-kadang suka kita mikir juga sebagai orang tua nih ya, anak sama istri terus nih jarang sama bapaknya karena bapaknya sibuk cari duit gitu. Padahal kan sebenarnya gini bang, rumah tangga itu kalau kita menempatkan diri pada posisinya masing-masing, kita sadar, kita nerima,
kita legowo, sebenarnya berjalan biasa aja, bisa berjalan sesuai ininya, kita aman-aman aja, happy-happy aja sebenarnya. Justru kalau misalnya kita ya jagain anak nih, istri jagain anak, suami nyari, udah porsinya itu ya itu sebenarnya ya kan. Itu tanggung jawab kamu jagain anak 1 kali 24 jam. Saya nyari duit buat finansial, nyukupin keluarga. Nah gitu maksudnya, jangan sampai istri jagain anak tapi dia senang-senang di luar, ngabisin duit suami. Itu yang jalurnya nggak benar. Sebenarnya kan seperti itu ya kan. Itu loh. Betul banget. Udah pada porsinya, udah sadar diri di porsinya masing-masing gitu. Jadi nggak akan terjadi anak salah pergaulan lah, anak yang begini begitu, nggak akan gitu. Bukan saya mencontoh diri saya sendiri ya. Alhamdulillah anak saya bisa terkontrol semua sampai dengan lulus SMA, sampai dengan pada kerja. Kalau kerja itu kan otomatis tanggung jawab saya sedikit berkurang karena mereka punya tanggung jawab pada diri sendiri. Separuh tanggung jawab saya sih masih bertanggung jawab, tapi separuhnya udah dia tanggung sendiri. Dia mau jalur benar, mau jalur apa kan dia tanggung sendiri. Dia tahu dong mana yang benar, mana yang enggak. Kan begitu. Ya, seperti itulah. Betul, betul banget tuh ya. Jadi orang tua di rumah ya, jangan kita ini Bang Ali cuma mengejar duniawi ya enggak juga. Iya, gue berpikir keras nih gimana caranya agar orang-orang nih bisa makan, tim bisa ada penghasilan gitu dengan di belakang Bang Ali itu ada banyak banyak orang yang butuh juga buat dinafkahi. Ya butuh juga buat makan, buat finansial ya kan. Jadi nggak bawa buat kebutuhan Bang Ale doang ya kan. Di belakang Ali ini kru kan butuh juga. Capeknya harus kebayar juga. Kan begitu ya Bang ya. Oke, betul banget Bu Nisa ya. Oke Bu Nisa, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nih terakhir sebelum kita tutup. Ya, yang saya sampaikan itu aja pesannya buat orang tua zaman sekarang ya. Yang penting itu jangan lost control sama anak. Porsikan ibaratnya tugas kita masing-masing sebagai orang tua. Misalnya sebagai suami mencari nafkah, istri menjaga anak, itu harus sesuai porsinya. Jadi nanti nggak akan ada anak salah pergaulan, lost control, yang begini, yang begitu nggak ada. Jadi kita benar-benar harus fokus sama pergaulan anak, apalagi zaman sekarang yang penuh dengan modernisasi di era digital sampai sekarang ini ya kan. Kita benar-benar harus fokus lah, jangan sampai teledor. Ya itu aja. Pantau anak kita baik-baik ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng narasumber Bu Nisa. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik dan unik atau pengalaman-pengalaman lainnya, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.